Nah, maka supaya hilang trauma itu, jiwa yang harus dibangkitkan, kembalikan kepada fitrahnya, banyak mengingat Allah, banyak mengkaji Al-Quran Karim, bahwa kehidupan ini akan terjadi sesuai dengan apa yang sudah undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu tidak akan terjadi. Maka pemahaman yang semacam itulah yang akan menghilangkan trauma. Itu. Jadi artinya banyak mengingat Allah, kemudian banyak berinteraksi dengan Al-Quran, apa yang akan terjadi dan sudah terjadi, kemudian yakini, masukkan ke dalam jiwa yang terdalam tadi. Maka nanti trauma itu akan hilang. Gitu. Ya, itu sesungguhnya kalau model sekarang di ru'yah katanya. Itu ru'yah mandiri itu seperti itu. Ketika orang memahami seperti itu, sudah meru'yah dirinya sendiri. Jadi nggak perlu diru'yah. Jadi pemahaman itulah yang akan meru'yah dirinya sendiri. Untuk kembali kepada fitrahnya, bahwa jiwa itu harus sudah yakin dan seyakin-yakinnya bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi karena trauma, tapi terjadi karena mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mendapat izin dari Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada orang yang beriman. Dalam Islam itu, sebab ada kejadian-kejadian masa lalu yang agak sulit untuk melupakan gitu. Kadang-kadang mau beraktivitas itu masih ada perasaan-perasaan trauma gitu loh. Itu ada nggak atau trauma? Ya demikian aja. Terima kasih Pak. Ya baik. Terima kasih Bu Robika. Jadi trauma itu sesungguhnya itu trauma itu kalau di dalam jiwa kita itu ada dua, ada jiwa, ada hawa. Nah, hawa nafsu ini yang punya trauma tadi di hawa nafsu. Nah, bagaimana supaya hilang? Maka harus diperkuat jiwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya trauma ini mengendapnya di hawa nafsu. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Maka si jiwa ini yang harus dinaikkan kekuatannya. Baru nanti trauma yang ada di dalam hawa nafsu ini akan hilang. Bagaimana cara meningkatkan kekuatan jiwa? Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, berzikir kepada Allah, ya, merasakan kebesaran Allah. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa Bu Robika tadi lihat di surat 64 ayat 11 bahwa sesungguhnya musibah itu akan turun itu dengan izin Allah. Kalaupun sudah dapat izin dari Allah, maka Allah juga akan berikan petunjuk kepada orang yang beriman. Jadi SOP-nya begitu. Jadi tidak ujug-ujug langsung turun, tidak. Walaupun sudah dapat izin dari Allah, kemudian apa? Allah beritahukan kepada si orang yang beriman ini. Sehingga artinya apa? Itulah yang harus dipahami oleh jiwa ini. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatur susunan kehidupan di dunia ini, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Dan itu yang harus dipahami oleh jiwa tadi. Sehingga akhirnya apa? Ketika jiwa itu memahami bahwa struktur kehidupannya itu adalah seperti itu, maka jiwa tadi akan mempunyai satu keyakinan. Nah, keyakinan yang dipunyai oleh jiwa tadi itulah yang akan menghilangkan trauma yang terdapat di hawa nafsu tadi. Jadi, kenapa trauma? Karena orang ini kurang mengenal Allah. Dianggapnya sebenarnya trauma nanti begini. Padahal kita tahu dari Al-Quran bahwa segala sesuatu di muka bumi ini akan turun dengan izin Allah. Kalau nggak dapat izin dari Allah, nggak jadi.
sekalipun mendapat izin dari Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada orang yang beriman. Nah, keyakinan semacam itulah bahwa di dalam kehidupan itu mutlak akan terjadi yang semacam itu, itulah yang harus dipahami oleh jiwa. Karena sesungguhnya trauma itu adalah milik hawa nafsu. Hawa nafsu ini tidak ngerti. Hawa nafsu ini sesungguhnya tidak mengerti struktur kehidupan di muka bumi sampai di akhirat. Apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Nah, hawa nafsu ini hanya memahami ketika terjadi, ya sudah, itu saja yang diingat-ingat. Nah, itu yang hawa nafsu. Kemudian yang selanjutnya, ketika hawa nafsu itu mengingat-ingat kejadian sehingga trauma, maka ini akan berinteraksi dengan setan tadi. Setan menghembus-hembuskan itu. Sehingga apa? Kekuatan trauma itu memang sengaja setan itu menghembus-hembuskan itu supaya semakin jauh dari Allah SWT. Nah, maka supaya hilang trauma itu, jiwa yang harus dibangkitkan, kembalikan kepada fitrahnya, banyak mengingat Allah, banyak mengkaji Al-Quran bahwa kehidupan ini akan terjadi sesuai dengan apa yang sudah undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu tidak akan terjadi. Maka pemahaman yang semacam itulah yang akan menghilangkan trauma. Itu. Jadi artinya banyak mengingat Allah, kemudian banyak berinteraksi dengan Al-Quran, apa yang akan terjadi dan sudah terjadi, kemudian yakini, masukkan ke dalam jiwa yang terdalam tadi. Maka nanti trauma itu akan hilang. Gitu. Ya, itu sesungguhnya kalau model sekarang di ru'yah katanya. Itu ru'yah mandiri itu seperti itu. Ketika orang memahami seperti itu, sudah meru'yah dirinya sendiri. Jadi nggak perlu diru'yah. Jadi pemahaman itulah yang akan meru'yah dirinya sendiri. Untuk kembali kepada fitrahnya bahwa jiwa itu harus sudah yakin dan seyakin-yakinnya bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi karena trauma, tapi terjadi karena mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mendapat izin dari Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada orang yang beriman. Begitu Ibu Rabika, wallahu a'lam.